Di cuaca yang sedang hujan, Kang Chul terkejut melihat gambar dirinya terpajang di mana-mana. Ia pun masuk ke toko komik dan melihat banyak cerita tentang kehidupannya. Dari situ Kang Chul tahu jika Jaksa Han sangat ingin menjatuhkan Kang Chul karena pendukungnya sangat banyak dan sangat terkenal. Setelah membaca semua komik, Kang Chul menemui Yeonjo ke rumah sakit, tempat Yeonjo hidup. Kang Chul datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Yeonjo tak tahu jika Kang Chul akan menemui ayah Yeonjo. Ketika Yeonjo melakukan operasi, Kang Chul pergi dan menggeledah rumah ayah Yeonjo. Kang Chul juga terkejut karena pembuat komik yang mengatur kehidupannya adalah ayah Yeonjo. Ketika pulang, ayah Yeonjo terkejut karena Kang Chul benar-benar ada di hadapannya. Saat itu sang ayah mencoba menghubungi Yeonjo. Yeonjo yang mengangkat telepon pun mendengar suara Kang Chul. Ayah Yeonjo dan Kang Chul berkelahi. Kang Chul ingat pernah menarik ayah Yeonjo dan meminta pertolongannya. Namun saat itu ayah Yeonjo malah hendak membunuhnya. Dari sana juga Kang Chul yang membela diri mengetahui jika ayah Yeonjo tak mampu dilukai. Di dunia nyata Kang Chul sangat marah namun ia tak bisa membunuh ayah Yeonjo. Sebagai gantinya Kang Chul meminta agar ayah Yeonjo kembali membuat webtoonnya dan mengulang cerita yang kacau agar sesuai dengan alur yang awal. Kang Chul juga meminta agar pelaku misterius yang membasmi keluarganya ditangkap dan dihukum. Sayangnya ayah Yeonjo menolak membuat wajah pelaku karena sedari awal ia tak menciptakan wajah pelaku. Kang Chul yang emosi pun terpancing dan langsung menembak ayah Yeonjo lalu pergi. Ayah Yeonjo yang tertembak segera dilarikan ke rumah sakit. Tanpa sepengetahuan Yeonjo, Kang Chul datang dan menitipkan surat untuknya. Saat membukanya, Yeonjo pun sedih karena Kang Chul akan bunuh diri seperti cerita awal yang hendak dibuat oleh ayah Yeonjo. Tak lama, Yeonjo melihat webtoon dan terkejut melihat gambar Kang Chul yang bunuh diri. Setelah Kang Chul bunuh diri, cerita webtoon pun berakhir. Penggemar pun kecewa dengan akhir yang tak terduga itu. 1 bulan pun berlalu. Yeonjo belum bisa melupakan Kang Chul. Ayah Yeonjo pun bercerita jika sebelumnya ia pernah mencoba menghidupkan kembali karakter Kang Chul. Namun ia tak bisa mengubah akhirnya. Ayah Yeonjo juga menyadari jika perlahan Yeonjo menjadi karakter utama webtoon. Sehingga ia tak bisa melanjutkan cerita buatannya. Ia tak ingin terjadi sesuatu pada anaknya tersebut. Di suatu malam, sambil memasuki toilet, Yeonjo yang merasa suntuk menelpon rekannya. Namun tiba-tiba saluran terputus dan Yeonjo tenggelam. Dari sana dia melihat Kang Chul dan berusaha menolongnya. Sayangnya belum sempat menolong, ia sudah kembali ke dunia nyata dengan keadaan basah. Yeonjo pun keluar dan melihat HP. Di sana tiba-tiba webtoon berubah dari tamat menjadi bersambung. Yeonjo akhirnya sadar jika Kang Chul masih hidup. Yeonjo segera menemui Sobong untuk melanjutkan ceritanya. Mereka masih belum tahu alasan webtoon ayahnya kembali tersambung. Dari Sobong, Yeonjo ingat jika sebenarnya dirinya lah yang membuat karakter Kang Chul. Dulu Yeonjo suka menonton atlet tembak dan dari sana ia terinspirasi membuat karakter komik pertamanya. Cerita pun tiba-tiba kembali seperti sebelumnya. Yeonjo masuk ke penjara dan Kang Chul hanya bermimpi melakukan bunuh diri. Yeonjo yang menyadari dirinya sudah masuk ke dunia webtoon pun senang. Sedangkan Kang Chul kebingungan karena dirinya hanya bermimpi. Keesokan harinya Kang Chul menemui Yeonjo. Dia marah karena Yeonjo menyelamatkannya. Yeonjo yang sudah terlanjur menyukai Kang Chul pun mengungkapkan perasaannya. Setelah berhari-hari di penjara, akhirnya Yeonjo pun bebas. Namun ia terkejut karena namanya didaftar sebagai istri Kang Chul. Pengacara meminta Yeonjo menyetujuinya demi keselamatan Yeonjo yang identitasnya masih tak jelas. Kehidupan Yeonjo menjadi tak realistis. Di dunia webtoon, ia hidup bak Cinderella yang dipertemukan dengan pangeran. Setelah mengunjungi Yeonjo, Kang Chul tiba-tiba kembali dihubungi pria misterius. Pria tersebut mencari dan mengancam akan membunuh Yeonjo. Setelah mendapat pesan dari pembunuh misterius, barulah Kang Chul menyadari alasan webtoon tak tamat. Kang Chul harus mencari si pembunuh agar semuanya benar-benar berakhir. Kali ini Kang Chul yakin jika pembunuh benar-benar ada. Namun ia tak memiliki identitas. Si pembunuh diduga bisa muncul kapanpun tanpa alasan kemudian melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Kang Chul pun sangat khawatir pada Yeonjo yang bisa terbunuh kapan saja meski berada di dunia webtoon. Sekembalinya ke dunia nyata, Yeonjo membuka webtoon.
Ia terkejut mengetahui bahwa penjahat sedang mencarinya. Kini keadaan sudah berubah. Karena Yeonjo menjadi pemeran utama di webtoon, ia bisa terbunuh kapan saja. Sedangkan Sohee perlahan memudar karena keberadaannya tak lagi dibutuhkan. Pembunuh kemudian terlihat mencari Kang Chul di dunia nyata. Yeonjo juga diteror. 진범이 나한테 총을 쐈어. 여기로 온 거예요. 죽기 직전에. Selain mereka berdua, ayah Yeonjo yang sedang dalam perjalanan liburan juga diteror si pembunuh. Si pembunuh menuntut agar ayah Yeonjo memberikannya wajah dan identitas. Sedangkan di dunia webtoon, Kang Chul meminta Yeonjo menggambar ulang semua kejadian yang pernah mereka alami sebagai mimpi. Kang Chul meminta hal tersebut karena tak ingin kehilangan semua teman-temannya. Kang Chul yakin jika alur cerita kembali ke saat mereka belum pernah bertemu, maka Yeonjo tak akan diteror pembunuh. Setelah melakukan perpisahan, Kang Chul pun terbangun dari koma. Alur cerita pun berubah sebagaimana awalnya. Yeonjo yang kembali ke dunia nyata benar-benar melakukan tugasnya seperti permintaan Kang Chul.